hidup seimbang ya. One day one apple, makan apel. Apel membersihkan paru, melancarkan buang air besar, menguatkan daya ingat, menurunkan kolesterol. One day one ayat, ngaji. Obatnya hati itu ngaji, membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Shadaqallahul Adzim. Nah itu judulnya tok itu ya. Nanti ditambahi 5 ayat, 10 ayat. One day 1000. Satu hari 1000. Ya, fakir miskin ketemu sama sedekah. As-shadaqah mencegah bala dan juga dia tambah rezekinya ditambah sama Allah. One day 1000 ya. Ya, ada orang kaya, ada orang yang minta-minta mek dihitungi dok ini. Enggak disumbangkan mek dihitungi nah. Ya. Ada minta sumbangan, Pak. Ini bangun sekolahan madrasah. Nunggu setengah jam. Wah, pikirnya dapat banyak ini yang narik ini. Ternyata mek keluar 5.000. Nunggunya 1 jam ya. Itu terlalu lama ya. Wong sekarang kencing itu loh. Kencing di mall itu berapa sekarang, Pak? 2.000. Kadang ada yang 1.000. Orang kencing bayar 2.000. Petugasnya mau nyari susuknya, enggak ada. Mohon maaf Pak, kembalinya enggak ada. Bapak kencing lagi aja. Jadi 3 hal yang mengancam kesehatan hati 70%, sabar dan ikhlas ya. Usahakan umat Islam kalau pengen kualitasnya bagus menuju sabar dan ikhlas. Seperti membenahi Indonesia ini enggak gampang. Harus tetap cantolannya Allah, sabar. Tapi yang penting kompak. Kompak aja sudah lumayan. Yang membuat kita rendah adalah bertengkar. Pasti kalau bertengkar itu mesti dua-duanya kalah. Suami istri kok bertengkar, dua-duanya juga tidak akan ada manfaatnya ya. Tapi janji Allah, siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Itu penting. Islam itu luar biasa ya. Makanan 20%. Jadi tidak ada larangan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Tidak ada, saya silahkan makan, syukuri, nikmati. Banyak orang tua suami istri datang ke manten, mau ngambil sate, apa soto, langsung ditampel sama istrinya. Jangan itu Pak. Pindah kekil mau makan ditampel, jangan itu Pak. Akhirnya suaminya, sakarepmu Mas. Dulu waktu tidak punya duit tidak bisa beli, sekarang makan gratis dilarang. Maunya bagaimana? Ternyata diselidiki suaminya ini sakit stroke, diabetes dan lain sebagainya. Bukan karena soto atau sate, tapi karena jengkel sama istrinya. Kortisolnya meningkat, makan tulang. Jadi tidak apa-apa, silahkan. Selama tidak berlebih. Yang tidak boleh itu kalau terus-terusan, tidak boleh. Soto, sate itu penting untuk kekuatan. Orang tidak ada lemak itu lemes. Sate boleh, kalau sudah tua ya 2 sondok, kan sama. 2 sondok sama 20 sondok itu rasanya sama. Bahayanya yang berbeda itu bahayanya. 2 sondok enak bisa menikmati, 20 sondok ya langsung stroke. Sudah tinggal pilih mana. Ya. Makanya saya tidak pernah, kalau berobat ke saya tidak pernah, Pak Audrey tidak boleh makan ini, silahkan makan selama tidak berlebihan. Asal kalau makan berdoa, bersyukur sama Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, tambahi kesehatanku dengan makanan ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan makanan ini. Ada orang tua 70 tahun, Pak Agus saya boleh makan kepiting? Boleh Pak, enak itu. Kalau perlu ngajak saya. Loh, dokter sana kok tidak boleh katanya Pak Agus. Ya dokter itu suruh baca dulu. Tidak usah ngelarang-larang orang, uang-uangnya sendiri. Ngapain dilarang? Dikasahkan Pak, jangan berlebihan, jangan saben hari. Kalau kadang-kadang duren boleh. Semua yang diberikan oleh Allah untuk disyukuri, dinikmati. Makanya itu ada khasiatnya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi boleh Pak Agus ya, boleh, tidak ada masalah. 1, 2 boleh Pak Agus, boleh, 3 aja boleh Pak. Loh nanti kolesterol asam uratnya apa enggak naik? Enggak mungkin naik Pak, yang penting Bapak enggak usah periksa lab. Nah, gitu. Kan gitu. Ya. Masa mau makan mikirnya periksa lab. Makanya sekarang banyak jamaah ini nakalan. Mau makan sate dia makan Lipitor, ya, makan untuk penurun kolesterol itu. Nakalan itu, ya. Enggak boleh, enggak apa-apa, makan aja asal hatinya senang.
Kalau pas makan ngajak temannya. Makanya kalau makanan di rumah banyak, lihat di depannya. Mungkin ada tukang beca, orang tempel ban belum makan, kirimi. Itu caranya, ya. Itu Rasulullah itu begitu. Rasulullah tidak makan 3 kali, 3 hari. Ada sahabatnya tidak makan seminggu, diberikan, mementingkan orang lain. Kita tidak digigit dulu baru diberikan, ya. Bekasnya jadinya, ya. Jadi makanan hanya 20%. Bapak-bapak kalau ada yang punya darah tinggi, kolesterol bukan dari makanan ya, tapi dari pikiran dan kelelahan. Tambah dengan istighfar, zikir, dan maka dia akan turun. Makanya terapi itu bukan hanya obat, terapi musik, terapi zikir, terapi tahajud, terapi bekam, terapi akupunktur ya. Orang kalau suka marah-marah itu rumahnya jangan warna merah, biru. Kalau pergi ngajak ke pantai, lihat gemuruhnya ombak, itu emosinya turun. Kalau orang kolesterolnya tinggi, itu rumahnya harus hijau muda. Kalau ngelencer, rekreasi, cari taman-taman, turun dia. Ya. Dia suka marah, rumahnya merah. Lihatnya kerapan sapi, wis pulang perahe ya. Ya. Penyebab sakit hanya 4, pola pikir, stres 80%, pola makan, pola hidup. Yang meningkat ini kakean pola, ini loh meningkat ya. Ya, ini cokre. Ya, ini bahaya. Ini mulai banyak. Ya. Jadi penyakit yang sering terjadi stroke, tiap 30 menit satu meninggal karena stroke, ya. Kedua sudden death, mati mendadak. Terutama yang kena diabetes. Diabetes di atas 40 tahun itu lifestyle, emosional, makan amburadul, malas olahraga. Itu cirinya diabetes. Nah, kalau diabetes tinggi itu bahaya sudden death, mati mendadak. Ini yang bahaya yang sering, serangan jantung. Karena orang diabetes itu sarafnya mati semua. Jadi tidak terasa. Kalau orang normal nyeri dada, terasa, aduh sakit, ke dokter atau ngambil obat dan lain sebagainya. Kalau diabetes tidak ada, belum nyempat megang dadanya sudah mati duluan ya. Kena serangan jantung lagi megang, seret, kik, bareng ya. Mau golep, kik, mati ya. Ini sudden death. Orang ini kena stroke, orang ini buta. Maka yang stroke ini tidak bisa jalan, gandeng yang buta. Ini luar biasa. Wong dia jalan aja sulit, tapi ada yang lebih sulit karena dia buta. Kalau tidak diganteng, maka dia akan kena masalah. Bahasa Inggrisnya jelungup. Nah, ini kesandung kan jelungup, maka digandeng sama ini. Ya. Yang lainnya sebagian besar malah delongop. Ya ini. Ya. Banyak umat Islam yang hanya delongop, tapi yang bekerja action gini jarang. Mari kita semua untuk cepat menolong orang lain. Kenapa? Rasulullah mengatakan, siapa yang suka menolong kesulitan orang lain, pasti Allah akan menolong orang itu hidupnya di dunia sampai di akhirat. Makanya IQ, EQ, SQ, activity quotient tertinggi adalah social intelligence. Ya. Alzheimer, hati-hati, pikun, brain atrophy, otaknya mengkeret. Nggak usah heran sekarang banyak orang tua, belum tua sudah keder. Tahu ya? Kalau 60, 70 tahun, 80 tahun keder, wajar, degeneratif itu. Ini 45 tahun, 50 tahun, banyak ibu-ibu yang sudah keder. Mulai banyak ini. Kenapa? Semua dipikir, suaminya dipikir, tetangganya dipikir, kantor dipikir, nggak kuat. Nggak kuat, ya namanya brain atrophy. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada penyakit sekarang, sehat, tidak punya sakit apa-apa, tapi pada waktu pagi bangun tidur langsung seliut, langsung sadar lagi. Ada ya gitu ya, namanya mild cognitive impairment, kehilangan memori ringan, ingat. Itu biasanya lupa sarapan. Maka dari itu kalau ada orang sehat, seliut pagi, ingat lagi, berarti dia lupa sarapan. Makanya obatnya sego pecel atau rawon. Tapi ada orang yang kena diabetes, kolesterol tinggi, darah tinggi, pagi seliut, kok inget lagi, itu awal dari stroke, namanya TIA, transient ischemic attack. Itu tandanya stroke, mau stroke, jadi ada pembuluh darah yang buntu terus jalan lagi. Maka dari itu cepat harus kontrol, diperiksa. Tapi kalau sehat tadi seliut, inget lagi, berarti kurang sarapan, obatnya nasi pecel atau rawon ya. Yang menyebabkan penurunan daya ingat, merokok, minuman keras ya dan lain sebagainya. Slide.
Jadi ini asam urat, hati-hati, jeroan, emping, asam urat, kacang. Kacang jangan terlalu banyak. Kalau kacang itu satu gegem satu hari, maka menguatkan jantung. Tapi kalau satu black, cekot-cekot lah itu. Makanya Islam tidak mengajarkan berlebihan. Kalau ada yang kaya, segera dia sedekah. Ya. Makanya pasien saya datang, Pak Gus, uang saya banyak Pak Gus, tapi sampai detik ini saya belum bisa tidur nyenyak. Saya tolong diberikan obat untuk penenang bisa tidur nyenyak. Ngapain Pak, sudah tua? Buat penenang panjenengan ketagihan. Terus gimana obatnya Pak? Sebagian uangmu berikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Gitu Pak Agus. Iya. Nanti seminggu kontrol saya. Seminggu datang. Bisa tidur enggak? Bisa Pak Agus. Ya iku obate sampean kedonyan. Ya ini. Bayem, tomat. Baik untuk prostat ya, terutama untuk bapak-bapak itu bagus tomat ya. Nah, yang dapat menurunkan asam urat buah ceri, apel, pisang, kentang rebus, brokoli, jagung. Ini dari sisi kesehatan ya, enggak apa-apa ya, seneng ya. Ya. Ini buah ceri, kalau ada roti ada cerinya dimakan saja. Apel ini kekuatannya pada biji dan kulitnya ya. Jadi kalau makan apel dicuci tapi dikerokoti yang bagus, tidak di jus. Kalau di jus itu berarti gangguan pencernaan ya, dikerokoti aja supaya merangsang enzim di mulut. Tapi kalau giginya sudah merotol ya diirisi kecil-kecil. Tapi kalau sudah ompong ya dimut aja ya. Nah, pisang ini bagus tapi tidak boleh pada orang yang gagal ginjal, yang cuci darah. Jangan dikasih pisang karena kaliumnya tinggi, bisa bahaya. Jagung, brokoli ini untuk ibu-ibu mencegah kanker, ditambahi kunir putih Bu ya. Brokoli tambah kunir putih itu mencegah kanker. Kolang-kaling ini pada linu-linu, cekot-cekot di lutut. Ada Bapak Ibu yang cekot-cekot di lututnya? Ada ya. Itu biasanya orang itu banyak musuhnya ya. Banyak jengkel, mangkel ya, dendam. Itu kolesterolnya meningkat memakan tulangnya. Ya, tulangnya keropos itu dimakani kolang-kaling ya. Cincong ini mencegah kanker usus ya, supaya detox ya. Nah ini. Tomat ya. Tape ini juga hati-hati, asam uratnya tinggi ya, baik yang ini maupun yang ini. Yang tidak bahaya itu yang dikelek, itu namanya nape ya, nape. Anggur merah ini obat untuk ibu-ibu supaya tetap cantik ya, ada pada kulit dan bijinya ya. Kalau makan anggur merah bijinya jangan dibuang, ditelan saja ya. Kalau tumbuh di perut ya nasibnya sendiri-sendiri ya. Nah ini ya. Nah, ada kolesterol yang jahat ya, ada anak yang nakal ya, karyawan nakal ada. Ini kolesterol yang nakal, sudah dikasih obat ditambah zikir tidak turun-turun, maka bisa ditambahi manisa. Ya, manisa satu hari satu dimakan, dikukus terus dimakan, itu kolesterolnya akan turun ya. Nah, terhindar dari stroke ya, ini banyak olahraga teratur ya, 15-30 menit. Ada bapak-bapak 70 tahun, Pak Agus saya boleh olahraga Pak Agus? Bagus Pak, supaya ototnya tidak mengecil. Bapak milihnya apa? Futsal, ya potol sikilmu ya. Nah, makanya olahraga jangan seperti ini lah, ini orang tua tambah ini ya. Lah kalau ini merocot apa gondolnya ndak hilang ini ya. Ini namanya orang tua biayaan ya. Ya, tapi berusahalah untuk senyum dan ikhlas seperti ibu ini, kebanjiran dia tetap senyum ya, ndak ada masalah. Dia gelondong ke sini pun dia tetap senyum di sini ya. Paling megap-megap tok ya. Nah, bagaimanakah hidup itu sebetulnya? Baiklah dengan sesama, baiklah dengan Allah, owner kita nek bisa dicintai, baiklah bersama dengan lingkungannya, banyaklah sedekah ya. Tolong timnya yang mau bangun PAUD mana? Timnya ini yang mau itu sedekah sudah siap ya timnya PAUD ya. Nah ini zakat sedekah, pembersih harta, penambah harta, penjaga diri, pencegah bahaya, penyelamat di akhirat. Orang yang ahli sedekah, suka amal jariah ya, maka dia dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga, seperti jamaah sholat subuh Masjid Salahuddin Puri Suryajaya ini ya. Ini dahsyatnya sedekah. Tadi dahsyatnya istighfar ya, sekarang dahsyatnya sedekah. Banyak sekali, banyak, luar biasa. Makanya teman-teman yang belum sukses, belum merasakan bahagia, perbanyak sedekahnya. Dicintai Allah, Allah seneng di dunia. Nah, ini saya kaya biasanya tambah pelit ya. Kaya yang disertai dengan sedekah maka tingkatannya sama dengan Al-Quran dan pengamalannya ya. Makanya tidak peduli, mumpung kita kebetulan Salahuddin ini akan membuat PAUD untuk generasi mendatang ya, luar biasa. Mari kita nyiapkan sedekahnya agar PAUD ini bisa cepat berdiri, anak-anak kita bisa lebih bagus ya. Jadi
bisa menjadi masjid ramah anak ya. Ini. Nah, ini seperti ini ya. Nanti putra putrinya seperti ini ya. Silakan yang akan timnya dari ya masjid ramah anak tadi yang disampaikan oleh CEO-nya Pak Irwitono tadi selalu mengajak ya bapak-bapak ibu-ibu sholat subuhnya jangan berhenti ya, terus ya, nanti tambah sama putra putrinya, cucu-cucunya ya, sehingga masjid ini bukan untuk dewasa tapi anak-anak juga mulai kita berikan masukan, sebab tantangan ke depan itu akan lebih sulit, lebih berat lagi. Tapi kalau dia iman dan takwanya selalu ingat kepada Allah, selalu dekat kepada masjid, ingat kepada masjid, selalu ingat pada Al-Quran dan lain sebagainya, mudah-mudahan apapun gelombangnya ya Allah selalu memberikan petunjuk. Itu kuncinya. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu minal tasib. Semua persoalanmu kamu lapor sama aku, kata Allah, maka pasti aku berikan jalan keluar dan tak tambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa orang itu kok blunder sendiri? Karena dia mengandalkan pikirannya, mengandalkan pengalamannya, menambarkan idenya dan lain sebagainya, lupa minta pertolongan kepada Allah. Betul? Makanya jangan sombong. Baru sekolah S2 aja banyak yang sombong. Gak level. Oh tak cepret lambemu, oh gak level. Gak ngerti nek titipan. Ilmu titipan harus diberikan, kaya titipan disalurkan. Rasulullah begitu, makin kaya makin cepat salurannya, luar biasa. Itu Islam ya. Makanya kualitas ini penting. Kuantitas banyak tapi seperti bui, seneng diadu domba, no ya. Akidah tetap ditegakkan tapi sosial tetap kumpul, menghargai. Orang kaget, loh Islam kok gitu, tertarik aku. Nah ini Islamnya mau belajar di dalam eker-ekeran, waduh enggak cocok kan. Itu yang salah. Makanya seperti jamaah Salahuddin ini ditiru, rukun ya. Kalau ada orang ngomong kayak gitu ya, padahal nggak ngerti apa-apa ya. Nah ini kriteria pemuda masa depan, beriman, bertakwa, entrepreneur. Saya sekarang mengajar pemuda-pemuda Islam, entrepreneur, dagang, top, jadi kerja keras, ojo mental broker. Iki lho pekerjaan, oh itu bagianku. Itu emodun, anakku melok aku tanda tangan. Apa gawe kocluk ngene ya. Oh ndak kerja kok tanda tangan. Oh ndak malu sama Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Kita ini dilihat Allah, bukan dilihat pimpinan aja. Ya, makanya kita harus takut kepada Allah. Apa ini merekam terus. Makanya kita harus hati-hati ya. Yang kaya tambah hati-hati, hidup itu penuh hati-hati dalam berucap dan hati-hati dan lain sebagainya. Berani sukses, berani berubah, change, no chance, you change you win, you can change you will success ya. Bahagia, berusaha dicintai Allah, makanya sering SMS-an sama Allah. Kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu hasilah. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang, supaya hati kita selalu komunikasi. Makanya pemimpin kedepannya itu harus, pemimpin orang ke depan harus the right man on the right heart and brain. Hatinya bersih, hatinya selalu komunikasi kepada Allah dan visioner. Tapi kenyataannya sekarang banyak yang maneoner dan proyekoner. Kalau tidak ada uangnya tidak mau kerja. No. Umat Islam, apa yang bisa saya berikan? Saya punya tenaga, saya punya pikiran, saya punya semangat, saya punya doa. Wah. Banyak menolong, sedekah ya. Di SMS ini D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekahnya ya. Menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Qanaah namanya. Jadi membangun keluarga itu dengan kasih sayang, bukan dengan omelan ya. Jadi Bapak Ibu supaya saling mengetahui ya, saling menyayangi.
Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, hidup rukun bahagia, putra putri soleh soleha, rezeki lancar dan berkah. Ini keluarga sakinah harus mengalami 5 kebahagiaan ini. Kebahagiaan spiritual, sholatnya berjamaah terus, finansial, kerja keras, ya, menabung, sedekah, ya, kebahagiaan intelektual, banyak orang pinter, kebahagiaan moral, budi pekertinya bagus. Yang sering menjadi permasalahan keluarga adalah kebahagiaan seksual. Ini makanya banyak bapak-bapak kena penyakit prostat. Kenapa penyakit prostat? Karena tidak pernah keluar. Harusnya seminggu sekali, 2 kali. Ini kadang-kadang 3 bulan tidak keluar blas, ya. Itu macet jadinya, ya. Merongkol, bahasa Inggrisnya merongkol, ya. Macet, ya. Kenapa kok macet lah? Sering digetai aja sama istrinya itu, ya. Ini, ya. Banyak istri harus tahu membahagiakan suami, ya. Suami kalau sudah emosi itu harus dilayani dengan bagus, ya. Kalau harga harmonis hati, komunikasi, saling mencintai, menghargai, bukan saling membenci atau mencurigai. Ini yang paling banyak. Hati-hati. Jadi resep panjang umur adalah good gennya harus bagus. Ibu-ibu kalau punya cucu, mantu, tetap ASI harus 2 tahun, ya. Jangan sampai kurang dari itu. Kalau pengen anaknya itu berkualitas, ya, dan lain sebagainya. 2 tahun. Saya dulu bapak saya tentara, tidak punya apa-apa, makannya intip, minumnya tajin. Kalau sakit dicekoki temu ireng, itu saya dulu. Tapi saya minum ASI tidak 2 tahun, 3 tahun. Jadi 2 tahun saya tambahi setahun, gregetan aku. Makanya sampai sekarang kadang-kadang masih minum, kadang-kadang tapi tidak sering, tidak begitu sering. Tidak sering, hanya untuk variasi. Ya, jadi loh, tahu ibu-ibu ya, ada kan sekarang wanita karier kadang-kadang tidak mikir menikah, ya. Kalau dari sisi kesehatan itu risikonya kalau tidak kanker payudara, kanker ovarium. Makanya sunatullah harus keluarga. Makanya jangan dimpel, sekolah, karir, cari duit, lupa tidak keluarga. Itu risiko, ya. Orang tidak minumi ASI itu risiko kanker payudara, ya. Nah itu good diet, ya. Kalau sudah di atas 40-50 tahun ya kurangi daging-dagingan, ganti ikan laut supaya mencegah pikun, ada omega 3. Makanya makanan yang bagus apa? Pecel dan gado-gado. Karena di situ ada sayur, ada kentang, dan ada apa? Ada kacang. Bumbunya mesti kacang. Itu, ya. Makanya pecel dan gado-gado. Good exercise, olahraga, good habit, enggak ngerokok. Saya paling seneng lihat jamaah Sholawuddin ini enggak ada yang perokok. Bagus itu, alhamdulillah. Di sini loh, ya. Kalau di luar saya enggak tahu. Di sini enggak ada perokok. Saya salut sekali, ya. Good habit, ya. Good habit enggak. Good luck, ya. Kalau ini bagus semuanya, tetap sakit, ya nasib, ya. Yang ke-6 ini goodbye, wis wayahe. Jadi kalau sudah tua mau kemana semuanya, ya. Jadi kalau makin tua ibadahnya makin bagus, ya, sehingga sewaktu-waktu dipanggil lagi. Jadi wal asri, demi masa, innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali beriman, beramal soleh, dan selalu ini nasihat menasih saling sharing, ya. Cita-cita hidup kita selalu sehat, panjang umur. Kalau pengen panjang umur banyak bersyukur, ya. Hilangkan sifat iri dengki. Ketiga adalah belajar memaafkan. Wal afina anin nas. Itu tidak gampang, ya. Yang terakhir adalah perkuat silaturahim, ya. Makanya sholat subuh berjamaah ini harus terus dilakukan. Sukses ukurannya harta dan kedudukan, bahagia ukurannya hati. Mudah-mudahan jamaah Sholawuddin ini bisa menikmati hidup. Banyak orang sukses bahagia tapi belum bisa menikmati hidup. Dan kalau sewaktu-waktu dipanggil masuk surga. Apa? Menikmati hidup. Jangan merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Orang lain menjelekkan kita tidak usah dibalas, biar Allah yang balas. Jangan silau dengan gemerlapnya dunia, karena semua titipan dan tipuan belaka. Tapi lakukan aktivitas tinggi dengan senang dan gembira, seperti sholat subuh berjamaah di Masjid Sholawuddin ini, ya. Tips mewujudkan cita-cita hidup ini, iman dan takwa, ada 5 I, ya, untuk sanggup pulang, ibadah, terutama sholatnya, ya. Sholatnya, apalagi berjamaah dan lain sebagainya, sholat malam dan lain sebagainya. Ikhtiar, ayo kita kerja keras, ikhlas, ya, ikhlas. Nah, kalau sudah dapat semuanya, istiqomah.
Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka konsisten istiqomah seperti ini terus ini, maka tidak ada mereka bersedih hati, berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga yang kekal di dalamnya atas segala perbuatan selama hidup di dunia ini. Ya, istiqomah ini berat kelasannya ya. Nah, jadi langkah mengatasi masalah ini, barangkali ada yang punya masalah, tak kasih tips. Takwa, ingat kepada Allah, dekat sama Allah. Dan sedekahnya bagaimana? Nek masih hitung-hitungan sama Allah ya dia banyak masalah ya. Wong Allah ndak hitung-hitungan dengan kita, terus memberi nikmat ya. Introspeksi diri, jangan suka ngoreksi orang lain. Mungkin kira kurang hati-hati dalam bersikap. Yang menentukan kesuksesan adalah sikap dan komunikasi. Kalau saudara sering ngomong, tidak bisa, sulit. Bu, saya minta tolong, tidak bisa, sulit, repot. Itu rezekinya tertutup, bisa. Makanya saya kalau meriksa, sebagai dokter meriksa tidak boleh membeda-bedakan. Meskipun ada BPJS, tidak boleh membeda-bedakan. Dari 20 tahun yang lalu. Jadi tidak pernah ribut, makanya memang tidak mampu. Tujuan kita, mindset kita berubah. Ibu kan sakit, ibu jangan repot. Kita yang repot karena kita sehat. BPJS dan VIP itu yang membedakan sarana prasarana. Kalau VIP pakai AC, kalau BPJS mungkin kipas angin. Tapi kalau meriksa nyontek semua sama. Jangan sampai nyontek berbeda. Kalau VIP mau di ruangan, mau nyontek, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, mau nyuntik sebentar Bu, tolong bokongnya disiapkan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cus. Kalau BPJS, ayo katokmu pelorotan. Iya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Makanya orang yang merawat fasilitas kesehatan, yang merawat BPJS pasti barokah karena backingnya Allah. Makanya orang yang bekerja jangan hitung-hitungan duit, digaji berapa, alhamdulillah aku tetap beraktivitas, inovasi dan lain, nanti rezekinya tambah, Allah yang nambah. Tapi kalau hitung-hitungan duit, orang digaji berapa aja mengeluh terus dia, itu salahnya ya. Makanya bersyukur dan bersyukur. Mau menerima kritik, kalau ada masukan bagus terima, belajar menyamakan persepsi. Ada orang gini, Pak Gus, aku tidak cocok dengan orang itu. Ya nggak apa-apa, kamu dari kanan, dia dari kiri, kan beda, enggak apa-apa. Tapi ayo makan bersama. Kan mungkin ada solusi, betul ya? Ada bapak ibu gini, Pak Gus, aku enggak cocok dengan ibu itu, ya enggak cocok dengan itu, ya enggak cocok dengan itu, ya enggak cocok dengan itu. Ya ibu yang sakit, kan gitu aja. Masa semua orang jelek? Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Yuk yang ambil, yang baik-baik diambil, yang jelek kita atasi bersama-sama ya. Mau berubah, action positif, istiqomah dalam kebaikan, evaluasi, perbanyak istighfar. Mari kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ampuni ya Allah, berilah kita petunjuk dan bimbingan. Ya, sholat malam sudah dilakukan tadi malam, bersyukur, mohon ampun ya. Pesan Allah pada Rasul, jangan kau tambatkan hatimu pada dunia karena aku tidak menciptakan dunia untuk kamu. Jangan kau sandarkan cintamu pada dunia karena kau kembalinya kepadaku. Rajin-rajinnya sholat tahajud karena disitulah datang pertolonganku. Sukses untuk yang tadi malam sholat berjamaah ya. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan sedekah hidup jadi berkah, dengan takwa hidup jadi mulia. 5 hal penting dalam hidup: bersyukur, introspeksi diri, melakukan perubahan, action positif, dan selalu berdoa. Coba kalau seperti ini hari-hari pekerjaan saya ya, ada seorang ibu tidak diurusi dengan putra putrinya. Bu, tak periksa ya Bu ya, iya kena kanker ya, dibuka kankernya ya, sudah stadium lanjut, kita rawat dengan bagus ya, ibu ini bisa semangat lagi, senyum lagi ya, kita rawat ya, kita bantu, kita periksa, kita kasih susu ya, kita pulang. Ini tugas kita. Dokter harus mau menjemput pasien-pasien yang di rumah, tidak hanya di rumah sakit aja. Hospital without wall, ya ada. Besok kita pertanggungjawaban kepada Allah. Kamu tak kasih ilmu, bagaimana masih banyak orang yang membutuhkan, belum kamu layani. Ya itu ya. Nah, ini kita jalan kaki, naik bemo dulu. Akhirnya kita pulang, dapat bantuan dari PLN, ya mobil PLN. Karena appreciate kepada kegiatan kita, dia memberi mobil. Tapi memberi mobil lupa sopirnya. Terpaksa saya nyupiri. Begitu saya mau pulang, mau ngegas, saya dihampiri warga.
Pak, kalau mau masang listrik biayanya berapa? Saya dipikir pegawai PLN ya. Tapi enggak usah masalah. Ini karena gambarnya PLN yang nyumbang. Makanya besok instansi yang masuk surga pertama kali adalah PLN ya. Ya, hilangkan rasa jengkel. Ini penyebabnya kanker itu ini Bu ya. Bu, jangan jengkel lagi ya Bu ya. Maafkan suaminya ya. Ibu yang suka gampang ngasihkan suaminya ya, bahagiakan suaminya. Ada ibu-ibu tanya, Pak Agus aku ini baik atau enggak? Saya tanya, berapa kali tangannya ibu nyium tangannya suaminya dan berapa kali tangannya ibu merekes lambene bojone. Wes itu aja. Kalau sering nyium ya itu bagus, apalagi tangannya suami yang hitam itu enak, itu plek gitu langsung seperti Hajar Aswad ya. Nah itu ya. Bu yang baik ya sama suami. Kemarin ada ibu-ibu ada benjolan di kanker payudaranya ya, gara-garanya dia dipegang suaminya enggak boleh, mau dipegang ya. Akhirnya meledos ini ya. Makanya kalau suaminya minta langsung serahkan aja, ini Pak PMK ya. Jadi kuncinya hatinya harus bersih, ingat pada Allah, kesabaran, semangat, saling mengingatkan lah. Ini tujuannya kita ini saling mengingatkan ya, supaya kita ini kan jadi bahagia. Kalau umat Islam seperti begini, kompak, bahagia, mau berubah dan lain sebagainya, insya Allah Indonesia cepat menjadi negara yang luar biasa, mandiri ya, sejahtera dan lain sebagainya. Nah penyakit hati ini ya, penyakit hati ini mudah marah, emosi, tidak cocok, ini iri dengki bunga, namanya heart wash. Ada brain wash, cuci otak, ini cuci hati. Sebab penyakit hati itu datangnya pelan-pelan, tidak terasa. Makanya banyak orang yang menurut dia benar, tapi Allah nggak ridho, itu bahaya. Makanya kita cari ridhonya Allah, cari pujian dari Allah. Kalau manusia memuji, kadang-kadang di depannya memuji, di belakangnya dia ngerasani. Tapi kalau Allah memuji, pasti manusia memuji karena dia akhlaknya mulia. Ini kuncinya di hati, ya. Ini pelatihan namanya emotional detox ya. Sifat tersinggung, marah, egois dibuang menjadi bersyukur, semangat, kreatif, inovatif ya. Itu kualitas umat Islam ya. Ini ibu-ibu saya melatih seluruh Jawa Timur ya, di Brenjong, salah satu daerah di Trawas ya. Hijau sekali, ini organik semuanya ya. Seneng ya, udaranya bersih ya. Luar biasa. Ini namanya spiritual journey. Jadi perjalanannya sudah bersyukur, ya Allah, Allah memberi karunia yang luar biasa kepada Indonesia ini. Makanya kita harus mawas diri, harus bersyukur, ya, jangan bertengkar terus, ya. Nah ini terus senang, ya. Dan makanannya kembali, tidak hamburger, Kentucky dan lain sebagainya, tapi makan telo, jagung, pohung, ya, seperti yang tadi disampaikan. Tapi ini organik, ya, organik. Jadi bagus sekali untuk badan, ya. Terus di hard wash ya, hard wash, dicuci hatinya. Jadi sifat-sifat yang tidak bagus itu dicuci. Jahat sama suaminya, sama anaknya, jengkelan ya, sama pembantunya, suka dimarah-marah dan lain sebagainya, dibuang ya. Ini melepas stres ya. Jadi stresnya dibuang ya, stres dibuang, tapi utang cicilan tetap ya, ini tetap enggak bisa terus gini terus cicilannya selesai, itu enggak bisa ya. Ini harus tetap, ini hanya hatinya yang keluar, nyicil aja. Jadi kita semangat cari duit untuk membayar cicilan ya, cicilan. Orang galau itu ternyata terlalu banyak cicilan ya. Ibu-ibu kadang-kadang sudah nyicil rantang masih nyicil Tupperware. Nah itu menjadi blunder sendiri ya. Ini hard wash. Ini di salah satu daerah yang luar biasa ya. Nah ini ibu-ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sukses bahagia itu tidak cukup pinter tapi sabar, ingat selalu bersyukur kepada Allah, karyanya bagus seperti jumbo berjamaah dan peduli. Bapak ini kena kanker payudara, kanker paru, metastase tulang belakangnya hancur. Pada waktu saya kunjungi gini, Pak Agus, saya minta tolong Pak Agus. Siap Pak, saya ingin duduk Pak Agus, karena 4 bulan saya tidak duduk. Siap, saya belikan korset ini, ya, sama ini urunan slide, ketemu, Pak, bantu Pak. Ibunya dipanggil, pengen duduk dok. Ya, alhamdulillah dia bisa duduk, senang. Kalau dia tidak pakai ini, tulang belakangnya patah, dia bisa mati. Ya, duduk. Makanya panjenengan bisa duduk ini, alhamdulillah. Ya, itu bisa berdiri, alhamdulillah. Gelegeen bisa, tahu ya, sendawa itu. Hei, alhamdulillah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat masalah hidup selalu ada, stres itu perlu. Ya,
Semangat itu sangat penting ya, terutama semangat ibadahnya. Peluang dan inovasi ini yang akan menang ya. Ayo kerja, ayo optimis, ayo semangat, kreatif, inovatif, ayo kompak, ayo sukses ya. Ya, kalau mampu bersaing, servisnya harus champion ya, harus mudah ya. Kita masuk dalam global sukses, jeli melihat peluang dan inovasi ya. NIMEA, AFTA, sudah siapkah kita? Maukah kita merebutnya? Tantangan lebih berat, tapi peluang juga makin besar. Tips untuk menang di era MEA, percaya diri, self confidence. Indonesia negara besar, umat Islamnya luar biasa, kompak dan lain sebagainya ya. Jangan overconfident, ala gampang-gampang, jangan meremehkan ya. Memperkuat nasionalisme, cintailah produk-produk Indonesia ya. Membangun keterampilan khusus, specific skill ya. Sekarang punya apapun lah yang baik ya. Membuat jaringan networking kecepatan tinggi, high speed, mengeluh, ngerasani, bertengkar, itu atlet dia ya. Ini memperbaiki terus, bersyukur, diskusi dan lain sebagainya ya. Ini kalau sudah sukses, ini virus yang baru saya temukan, action positif saja, good heart, good head, good hand, good communication, good care, good actionnya, seperti jamaah Salahuddin ini. Istiqomah dalam apa? Ketakwaan, kesabaran, kedermawanan, kepedulian dan kebersamaan sudah panjenengan tunjukkan. Mungkin kalau ada yang belum dapat, ada punya uang, pulang untuk nyumbang lagi untuk tadi rencana kantor sekolah PAUD ya yang akan didirikan. Kebersamaan, kompak, teamwork solid, pekerjaan terasa ringan, suka duka bersama, saling menolong. Jangan ada dusta di antara kita ya, terutama Bapak Ibu, jangan saling menyakiti. Yuk kita pulang dari sini harus ada perubahan, change ya. Emosi jadi sabar, egois jadi toleran, emanan jadi sedekah, enak-enakan jadi semangat, enggan dekat sama Allah, makin takwa kepada Allah. Jadi pulang dari sini, anaknya mesti bilang gini, Bu, Bapak sekarang kalau pulang dari kerja tidak pernah marah-marah lagi, aku selalu dipanggil, dikasih duit, berarti bapaknya sudah berubah. Demikian juga ibunya, Pak, Ibu kalau pulang dari pergi tidak pernah ngelempar tas, paling yang ngelempar sandal, piring ya. Tapi kalau ibu-ibu sini tidak ada, ibu-ibu sini bagus semuanya, saya tahu ya. Indonesia membutuhkan change of culture. Yuk santun yuk, Islam itu santun. Yuk gotong royong yuk jujur yuk, jangan bohong lagi. Yuk kerja keras yuk, fight, full energy, innovation, good communication, honesty, truth, yuk taat aturan, berkah. Ya, Rabbi anjil munjalah mubarakah wa anta khanjilin. Ini kalau ada masalah ya, jangan lupa 5I tadi ya, supaya kita bisa bahagia dunia akhirat. Matur nuwun, itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ya, sebelum nanti ditutup akan saya bawa doa dan panjenengan saya bawa menuju dicintai Allah. Kalau dicintai Allah, insya Allah keinginannya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya Mas, langsung tutup ya, ada kegiatan basar, kita bisa menikmati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengikuti saya, ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik ya, sebagai latihan kita kalau sewaktu-waktu terjadi sakaratul maut, maka kita akan mudah menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mulai detik ini nafasnya panjenengan nafas berzikir terus kepada Allah sampai besok ketemu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu wasilah. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Meskipun panjenengan nanti tidur, tidurnya masih bernapas, nafasnya dzikir kepada Allah. Kalau sewaktu-waktu dipanggil, insya Allah dalam posisi berzikir, insya Allah husnul khotimah. Tapi pada waktu istirahat, sholat duhur, Allah turun, hei keluarga besar, jamaah Masjid Salahuddin kok sering manggil saya, apa yang diminta? Pada waktu komunikasi kepada Allah,
Yang pertama adalah bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan. Yang kedua, sampaikan permasalahan-permasalahan kita, kesehatan, keluarga, bisnis, apapun. Kata Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Kalau kamu berzikir di antara manusia, maka aku berzikir di antara para malaikat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan segala keinginan kita, cita-cita kita akan dimudahkan oleh Allah, asal kita mau introspeksi diri, mau merubah, mau bersyukur, mau mohon ampun kepada Allah, mau kerja keras, insya Allah akan memudahkan jalan kita menuju kebahagiaan dunia, insya Allah sampai di akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa alana wa dzurriyyatina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli taati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mutabbir tabbir wa ya musakhil sakhil sakhil alaina kula asir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa aidan mujibatin nadama wa wafiqna lil amali sholihati wa andaradin anna. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anzilna munjalan mubarakah wa anta khairul mujlin. Rabbi anzilna munjalan mubarakah wa anta khairul mujlin. Rabbi anzilna munjalan mubarakah wa anta khairul mujlin. Ya Allah, keluarga besar jamaah Masjid Salahuddin Puri Suryajaya berserta seluruh keluarganya, putra putri cucu dan cicitnya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas ada kekurangannya, ada tindak tanduk saya yang kurang berkenan. Dan bagi yang ingin komunikasi, mau konsultasi, silakan dicatat HP saya, ya. Pak Agus 081 330 77 1572. Pak Agus gitu aja, ya. Supaya silaturahim kita tidak putus, ya, kita bisa 081 330 77 1572, ya. Jadi saya juga skop saya bekerja itu kanker, HIV AIDS dan lansia, ya. Lansia itu juga perlu dukungan yang luar biasa. Pak Agus, saya kira itu dari saya. Terima kasih, sukses. Coba tagline-nya lagi, sholat subuh berjamaah dari masjid, kita bangkit, Allahu Akbar. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, telah di Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan telah disiapkan oleh panitia santap jasmani di belakang sana. Jadi Anda tidak perlu terburu-buru pulang terlebih dahulu. Untuk itu ada penampilan spesial adik-adik binaan dari Masjid Salahuddin. Ada adik Muhammad Erdin Rizkiano, Muhammad Ula Abid dan Muhammad Ananda Nugroho. Kepada ketiga orang adik tersebut boleh untuk ini akan perform menampilkan. Setelah itu kita akan menikmati santap bersama. Dan Bapak Ibu sekalian, di depan ada kopi Arab, salah satu yang selalu mensupport di setiap acara safari subuh. Ada kopi Arab dan ada Basar UMKM, dan Anda bisa mengikuti, ada periksa kesehatan gratis, ya. Bagi Anda yang kesehatannya gratis nanti akan dapat hadiah. Jadi pastikan Anda mengikuti seluruh rangkaian ini. Kepada mana nih tiga orang adik tersebut? Iya, dan sarapannya itu untuk dimakan di sini nggih Pak. Jadi ada ukhuwah, ada kedekatan bersama-sama, berkenalan dengan rekan-rekan barunya, berkenalan dengan saudara-saudara terbarunya. Langsung saya tutup. Baik, dan Anda bisa langsung menikmati bazar untuk acara. Dan jazakumullah khairan katsiroh untuk perolehan infak pembangunan PAUD. Alhamdulillah telah terkumpul dana sebesar
815.000 rupiah. Semoga ini menjadi sedikit bekal pahala bagi kita semua. Pastikan Anda mencicipi semua yang telah disediakan panitia, sarapan, kopi Arabnya, dan juga basar UMKM serta pemeriksaan kesehatan gratis. Jazakumullah khairan katsirah kepada Dr. Agus, berkah di sisa usia dokter, semangat berdakwah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kami bertobat dan mohon ampun kepadamu. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.